Innama amruhu pastina atau sungguhnya kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, kun fayakunu, maka itu kemudian jadi. Jadi dalam qabdah awal kita sudah tercatat Ahmad, Maimunah, Abdul Qadir, semua di Lauh Mahfuz sudah tegas dan jelas, kullum fi kitabim mubin. Dan segala apa yang akan terjadi kepada yang diadakan, perubahannya, bentuknya, tingginya, besar kecilnya, tinggi pendeknya, usianya, jodohnya, semuanya sudah tertulis. Pepatah orang tua dulu, orang Sunda, bagja cilaka jodoh pati lara urip di tangan Gusti Allah. Kebahagiaan, penderitaan, perjodohan, usia, kapan diadakan, proses pengadaan, selama berada, dalam durasi waktu berapa lama, kemudian tidak adanya pun semuanya sudah ditulis, sudah ditentukan dalam Lauhil Mahfuz. Maka semua yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi oleh makhluk-makhluk yang diadakan oleh Allah, semuanya sudah tuntas. Jadi hakikat kita semua ini sudah selesai. Karena sudah selesai, maka tidak perlu lagi membuat agenda perubahan. Tidak perlu lagi kita membuat dan tak bisa kita membuat agenda-agenda baru. Dalam nasihat Ibnu Athaillah, sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Keinginan yang sangat kuat dengan dilakukan secara habis-habisan tidak akan merubah ketentuan yang Allah telah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz.
termasuk kita. Kenapa kita lahir tahun 2000? Karena dalam Lauh Mahfuz makhluk yang bernama Soheh itu akan lahir pada tahun 20. Ada yang cara lahirnya biasa, ada yang cara lahir luar biasa, ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang ibunya sampai meninggal, ada yang ibunya belum siap, anaknya sudah keluar. Seperti Haji Torik. Haji Torik itu belum siap untuk dikeluarkan sama ibunya, tapi dia nyosor duluan. Baru 1 hari meninggal, baru 1 tahun meninggal. Orang miskin bukan ingin miskin. Orang miskin bukan ingin miskin, tetapi kemiskinannya itu adalah takdir, ketentuan yang sudah ditentukan. Orang jelek bukan ingin jelek, tapi ketentuannya memang nasib diberi jelek sama Allah. Orang bodoh bukan ingin bodoh, tapi ketentuannya sudah seperti itu. Dengan siapa kita akan menikah sudah ditentukan. Istri kita sudah ditentukan. Berapa anak kita nanti sudah ditentukan. Sawabikul himam, mendobrak apapun, kekuatan kita dikeluarkan untuk keluar dari ketentuan ilahiyah, mustahil bisa mendobraknya. Kita sudah selesai. Ingat, ketika orang dikasih kemiskinan bukan untuk menangisi kemiskinan. Orang dikasih harta berlimpah bukan untuk euforia dengan hartanya. Sesungguhnya orang dikasih miskin diketahui oleh Allah, kamu bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu dengan kemiskinan. Tapi kamu salah sendiri, tidak tahu kemana arah hidup ini. Dia menolak kemiskinan dan selalu berusaha untuk menjadi kaya, dan dia lupa bahwa sebenarnya dia tidak mendaur kemiskinan untuk menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Takdir itu ukuran. Ukuran itu adalah ukuran yang sudah pas. Sudah terukur. Kalau sudah terukur adalah sudah pas. Takdir itu qadaro, ukuran yang sudah terukur. Kamu beli peci mau yang seret mau yang logor. Peci logor enggak kamu pakai, peci sereng juga enggak kamu pakai. Yang kamu pakai adalah yang pas ukurannya.
Baju sereg, baju kekecilan nggak bisa dipakai, baju kebesaran juga nggak dipakai. Yang kita pakai adalah yang pas. Jadi takdir itu di sisi lain adalah ketentuan yang sudah terukur, sudah dipaskan dengan kita. Pas untuk apa? Pas untuk kamu bisa mencapai suksesi dunia dan suksesi akhirat. Tapi sukses versus ilahiyah, bukan versus individu pribadi. Hai orang-orang bodoh, adalah jalan kamu ke surga dengan kebodohan. Hai orang-orang miskin, jadikan kemiskinanmu untuk sukses dunia dan sukses akhirat. Kan kita diciptakan untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang miskin bukan untuk kaya, yang kaya bukan untuk miskin. Yang pintar tidak bodoh, yang bodoh tidak pintar. Yang besar tidak kecil, yang kecil tidak besar. Kenapa kita kecil? Karena ukuran kita pasti kecil. Makanya dalam doa Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ik. Allahumma ja'al nafsi, ya Allah jadikan jiwaku ini. Allahumma ja'al nafsi, jadikan jiwa ini ya Allah mutmainnatan, yang tentram, yang damai. Tentram, damai. Tentram bukan karena yang lain, damai bukan karena yang lain. Damai tu'minu biliqa'ika, damai karena kau ada, terasa ada. Tu'minu biliqa'ika, tenang bukan karena harta dan kekayaan, karena harta kekayaan sungguhnya tidak membuat tenang, tetapi ketenangan karena kau terasa ada. Tu'minu biliqa'ika. Wa tarda biqada'ik, dan jadikan aku ya Allah hambamu yang menerima apa adanya, yang menerima ukuranmu. Ini saya sampaikan, jangan lupa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, kita ada, dan kondisi yang melekat kepada diri itu adalah kadar, dan kadar adalah yang terukur. Maka apa yang ada pada diri kita itulah yang pas ukuran kita. Yang ada pada orang lain yang pas bagi orang lain. Pas buat apa? Ini pertanyaan penting. Apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pas untuk setiap individu dengan kondisi yang ada bisa mendulang suksesi dunia dan suksesi akhirat. Wahai kau burung dalam sangkar,
Kiai Nurholis. Wahai kau burung dalam sangkar. Alah, burung dalam sangkar. Sudah yang punya kasih minum, sudah yang punya kasih makan, tetapi dia menolak kondisi yang ada. Apa yang dia lakukan? Dia terus tidak pernah diam, memberikan jang-jangnya untuk terbang. Dia tidak bisa terbang keluar dari sarangnya, dari kurung. Apa yang terjadi? Dia terluka, pelatuknya terluka, sayapnya terluka, kakinya terluka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas, tidak ridho dalam kondisi situasi yang ada pada dirinya. Sekali lagi, apa yang ada melekat pada diri kita itu adalah sudah dikondisikan, sudah ukuran yang pas untuk masing-masing, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Lu terima, nyaman lu pakai. Tapi kalau konsep hidupnya bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan untuk mencapai sukses di dunia, menjadi hambanya Allah, dan sukses di akhirat, menerima apa yang Allah berikan sebagai konsekuensi dari kesolehan di dunia, ya pasti nggak bakal betah. Ada dua manusia di tempat di tempat Pangbuyan Bui, di penjara. Yang satu merasa nyaman di gedung itu, dan yang satu lagi merasa gelisah di gedung itu. Setiap malam, setiap saat dia menangis, tidak betah di tempat itu. Dan satu orang lagi, dia berharap tidak keluar dari tempat itu. Padahal yang tidak betah di tempat itu diperlakukan seperti pejabat tinggi. Mau makan aja ditungguin. Restoran yang paling mahal itu kalau makan ditungguin. Satu meja ada orang berdua atau 1-3 orang makan, ada orang yang menunggu. Jadi meja kita ditungguin sama pramusajinya. Itu namanya restoran mewah itu. Nah, dia itu yang tidak betah di tempat penjara itu difasilitasi, mau makan diawasi, mau ke air buang BAB dikawal, pakai senjata kawal juga. Yang dikawal orang apa? Orang besar. Mendapat pengawalan luar biasa, kemana-mana dikawal, makan ditungguin, tapi jumerit hatena tebetah didinya. Kenapa? Karena dia berada di bangunan itu, kondisinya adalah yang melanggar. Tapi yang satu lagi nggak mau dikeluarkan.
Siapa? Karyawan di sana. Kenapa karyawan betah? Sebab karyawan di sana datang atas undangan dan dia nikmat karena dia mendapatkan keridhaan yang pemilik gedung itu. Di dunia pun sama. Resah dan gelisah, berat napas tersengal, pengap di dada, seakan dunia akan runtuh. Tidak ada tempat untuk ditinggali. Tidak ada rasa betah di dunia ini. Ya mungkin karena kamu tidak berada dalam keridhaan yang punya bumi ini. Tapi kalau dia berlaku apa yang dilakukan yang ridho yang memiliki bumi, saya yakin bumi ini akan menjadi betah. Dalam ayat lain, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Kun fayakun itu macam-macam, seperti kita itu lama. Kita diawali dulu dari kita ini bumi, kita itu tanah. Kita berada di dalam tanah. Sageus di jero taneuh, urang harita tuluy kabawa ku akar pare. Urang teh pernah jadi heula naon tangkal pare. Geus kabawa jadi awakna naik di kaluhur, urang kabawa jadi buah pare. Munti peuting poek, munti beurang panas, teu bisa naon-naon cicing we. Beuki lila awak urang hejo, beuki ngonengan, beuki koneng, beuki berat. Keur betah-betah jebul aya nu bogana urang harita diarit. Awak urang harita diarit, pisah urang jeung akar urang. Pileuyan sapunyere pegat simpai, kuring boga keneh lalakon nu panjang. Awal akhir kuring bakal balik deui bareng jeung maneh, papisah jeung jarami. Ari geus diarit urang digebug-gebug awak, gebut, wah jaluri awak terjangar sirah. Pisah deui urang jeung tangkal, geus pisah diasupkeun kana karung, bekutet dibawa kejelik dibebeutkeun, beunggak urang harita eta da jero karung. Teu nepi ka dinya aya panon poe urang dipanggul deui tina karung. Ya Allah, panas. Dipoekeun dina luhureun aspal di hareupeun masjid. Dibulak-balik. Sageus urang kesang beak saat diabuskeun deui urang kana jero karung. Teu lila reketek dibawa deui. Asup kana mesin anu gede gandeng. Eta urang dipaksa tidak lagor nepi ka kulit caroplokan. Pisah urang jeung baju urang. Pileuleyan kuring panjang keneh lalakon maneh balik ti heula hampura
sapu nyere pegat simpai urang ge pasti bakal balik deui jiga maneh kana taneuh. Jadi beas ta urang. Geus jadi beas urang asup kana kobokan dibawa kacai di mandian tiris da diisikan ku indung urang. Wah ngahod-hod eta tiris. Aya geus beres urang asup karena jero panci panas dihandap make sunu nepi ka awak ngabeukahan. Geus beukah awak can tamat keneh wae dibulak-balik urang diakeul bari ditiupan. Hiji mangsa cicing dina piring hareupeun indung hareupeun bapa urang asup kana guha. Wah ku bapa urang dicapek, wah ku indung urang dicapek. Malam Jumaah cing lareket majeng bapa teh keur naon urang cicing we dina jero beuteung indung. Tah geus teh beuteung indung cicing gubrag we wah ke alam dunia. Tah itu proses kun payakun urang seperti kitu eta. Nah jadi tina Lauh Mahfuz mulai satu persatu dinaon diayakeun ngaranna tanjiji hadis awal dihin pinasti anyar pinanggih baheula ditangtukeunana dina naon dina alam qabdah awal anyar pinanggih kakara ayeuna diijadkeunana dibuktikeun ayana. Terus diproses oleh tanjiji hadis pertama dan keberadaan sesuatu itu tidak dapat lepas dari genggaman Allah atau qudratillah. Qabdah kedua dalam proses adalah keberadaan manusia di dunia atau hidupnya dan merupakan tempat ujian untuk menentukan nasibnya di qabdah ketiga dan keempat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu. Dan Allah menyediakan pembekalannya untuk manusia berupa rizki sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Adapun sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Artinya, dan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Juga dalam surah Fatir ayat 16 yang dapat dijadikan dalil akan adanya qabdah kedua yang berbunyi iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Artinya jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru atau untuk menggantikanmu. Ya. Setelah ijad kita diadakan yang sebelumnya dituliskan dalam qabdah awal di Lauhil Mahfuz. Adalah qabdah sani. Untuk menggenggam, menetapkan dalam keberadaannya setelah diproses dalam tanjiji hadis awal.
Sanggeus lahir ke alam dunia, tak urang ayeuna keur aya dina qabdah sani urang ayeuna. Keberadaan kita di dunia sekarang ini tidak dapat lepas dari genggaman Allah, kudratillah. Karena semuanya rangkaian apa yang akan terjadi terus diijadkan sama Allah. Kondisi-kondisi diijadkan oleh Allah semua. Jadi hari ini kita ada di muka bumi ini menjalani apa yang tertera di dalam Lauhil Mahfuz. Semua yang sudah dibuktikan kita bisa tahu, tetapi yang belum dibuktikan kita tidak tahu. Qabdah sani ini adalah media untuk kita melaksanakan fungsi dan tugas hidup ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwal azizul ghafur. Kita ini harus punya kecerdasan dalam hidup ini. Cerdas mensiasati takdir, cerdas untuk menjadikan potensi-potensi yang selalu datang dijadikan sebuah produk unggulan. Ayyukum ahsanu amala, dijadikan menjadi sesuatu yang berharga, yang berguna, menjadi sesuatu ta'abudan ilallah, ibadah kepada Allah. Jadi kita dilombakan dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan pada manusia juga dilombakan. Jadi Allah menciptakan kita hidup, Allah menciptakan mati dan menciptakan hidup. Hidup ini adalah liyabluwakum, untuk cerdas melakukan dan membuat bahan-bahan yang selalu datang dalam takdir yang berjalan. Adalah pasang surut. Hidup ini adalah gelombang hidup ini. Adalah persoalan hidup ini. Adalah pertanyaan hidup ini. Hidup ini adalah persoalan, pertanyaan, ujian. Kalau ujian, ya tentu perlu dijawab. Pertanyaan perlu dijawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah ahsanu amala, harus jadi amal yang baik. Mendaur persoalan menjadi amalan yang baik. Nah, itu. Kalau persoalan-persoalan yang kita tidak menjadi produk amalan yang baik, ahsanu amala, maka kita memubadirkan usia kita. Kita mengabaikan usia kita.
kita tidak menjalankan fungsi hidup kita. Ayyukum ahsanu amal. Mun batur anu nyarekan, mun batur anu muji, lamun kondisi keur boga, kondisi keur teu boga, kondisi keur naik daun, kondisi keur turun, semuanya akan berubah. Sebagaimana Ibnu Athaillah menyatakan, bi ajnasil apa? Ajnas apa tuh? Tanawwa'at ajnasul amal litanawi litanawi waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul amal. Allah membeda-bedakan bentuk amal. Membeda-bedakan bentuk amal. Kenapa dibeda-bedakan? Karena alima, Allah tahu bahwa kamu itu punya sifat bosan. Untuk tidak bosan makanya variatif, dibikin variatif amal itu. Variatif, bagaimana amal menjadi variatif? Tergantung ahwal takdir yang ada. Jadi tanawat ajnasul amali litanawi waridatil ahwal. Bermacam-macam bentuknya amal karena memang bermacam-macam pula bentuk situasi yang melanda diri. Makanya bentuk situasi yang melanda diri ini harus menjadi ahsanu amala. Ini kalau orang punya tauhid, kalau orang mengerti terhadap sifat kudratnya Allah, ta'aluk sifat kudrat, dia tidak akan menjadi hamba kehidupan, enggak. Dia tidak akan menjadi sampah hidup, enggak. Orang Belanda bilang dengan bahasa Sunda, orang Belanda bisa bahasa Sunda. Nyieun mah babari nu SMA, naon teh mempertahankan. Nyieun mah babari nu SMA, memelihara. Kadang ceurik ahsanu amal dah. Kadang seri, kadang nyorangan, kadang lobaan, kadang ngagorowo, kadang ngomong lelaunan. Tergantung bahan anu dibikin ku Allah. Ya aya kalapa, ya daging hayam. Oh berarti urang teh ngopor hayam. Oh ya eta rasi cengek, oh berarti urang teh nyieun naon teh sambal. Mengerti dan memahami itu. Wahdatul matlubnya ada, prosesnya ada. Cuman ayo we menolak fakta nu aya nyeripuh atuh. Kegeleberan di jero kurung moal bisa keluar kanjing jang-jang anu lecet daripada bisa keluar. Udah terima apa adanya. Menerima apa adanya bukan pasrah diam, tetapi daur menjadi ahsanu amal. Kondisi takdir anu mengalir tilauhil mahfud anu datang bersama usia, cepat segera jadikan ahsanu amal.
Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kondisi yang diberikan oleh Allah. Kadang bastu, kadang qabdu. Kadang bastu. Apa bastu? Bastu itu sukses. Apa qabdu? Terasa gagal. Sukses versus kita, gagal versus kita, versus Allah. Daya qabdu, daya bastu. Nu qabdu saha urang, nu bastu naon situasi urang. Apakah qabdu kemudian akan menjadi nangis? Hanya nangis? Apakah bastu hanya euforia? Bukan. Bastu jadikan, qabdu jadikan. Ayo 4 pilar. Qabdu dihaja, qabdu teu dihaja, bastu dihaja, bastu teu dihaja, aya 4. Aya gagal dihaja, gagal teu dihaja, aya sukses dihaja, sukses teu dihaja. Allah berikan modal pada kita. Yaitu apa? Qabdu dan bastu. Ada diberi rezeki leuwih, ada diberi kurang. Kan rezeki teh aya maudun, aya mamlukun, aya alah apalagi ya, 4 rezeki itu. Kamari mah awak teh cager, geuning ayeuna mah gering. Kamari mah urang teh masih kaduga, geuning ayeuna mah geus teu kaduga. Bareta mah loba nu nyaaheun, ayeuna mah geuning eueuh nu nyaaheun. Bareta mah aya keneh indung bapa, ayeuna mah eueuh indung bapa. Baheula mah loba sobat, ayeuna mah eueuh nu ngadeuketan saeutik-eutik acan. Baheula mah babari dengan duit teh ayeuna mah hese. Itu qabdu dan bastu. Tapi kalau pakai kacamata ilahiyah, qabdu adalah bastu, bastu adalah qabdu. Al qabdu ainal bastu, qabdu teh hakikatna bastu. Kunaon Allah make qabdu make bastu sagala har. Kapan terukur kabeh ogeuna. Ya obat 3 kali sapoe hiji dengan resep teh. Naon indikasi, lain indikasi naon teh. Cara pemakaian. Cara pemakaian ini obat 1 kali 3 kali 1 hari 1 tablet. Kurang we diakan 2 teu aya gunana. Leuwih tambah penyakit. Terukur. Aduh ya sakira-kira mata pisombongan ya gewat diganti bastu ku qabdu rep
Geus dibere qabdu wala ieu bahaya ieu bakal punung ge geuat dibere naon dibere bastu masa podo Allah nu ngaturna ngan urangna wahdatul matlubna ta eta tah wahdatul matlub jeung wahdatul ma'budna anu kudu tegas jelas Dwi Darmo dah hirup bangsa kitu Dwi Darmo geus hirup bangsa kitu. Jadi al-qabdu ainal bastu qabdu teh sabarana bastu lamun persusna bener wahdatul ma'bud jeung wahdatul matlub ngan lamun wahdatul matlubna salah wahdatul ma'budna salah dibere qabdu leweh dibere bastu eporia leweh kadal fakru ayakuna kupron kakurangan bisa jadi jelema jadi kupur nuturkeun kabunga insana liat kok kala dan insana kala inal insana liat kok arahus tagna ingat jelema cilaka teh kupeda nutur-nutur kabunga ingat jelema kupur teh pada nutur-nutur pakir jadi pakir malah dituturkeun tapi naon jieun ahsanu amala beunghar lain dituturkeun jieun ahsanu amala lamun dijieun ahsanu amala da apal wahdatul ma'bud jeung wahdatul naon matlub dwi darmo darmaning bakti darmaning parentah matak teu aya bedana we boga duit jeung teu boga duit akur we kitu ngawuruk aya nu ribuan aya nu saurang anger we kitu salat rek sorangan rek berjamaah anger we kitu muncul kaistiqomahan jadi Allah mere bekelna di alam dunia eureun iraha bekelna modar tak eureun bekelna mateh hirup jeung uripna lah naon subhanallah wa ma min dabatin fil ardi ala illa alallahi rizquha selama hirup pasti jeung uripna meusik teh ingeutkeun kana kejo ge asal napas hakaneun diasupkeun mun baheula mah anu nyumput teu barang dahar tapi dagor huntuna tah sueu barang dahar ayeuna mah babari tempo tuh nu keur di rumah sakit nu geus teu ingeutkeun kana naon-naon nu di ICU tapi aya hirup keneh diselangan kana irungna bus asup hakadeun teh ka jero paeh dicabut we tuh wa ma min dabatin fil ardi selama hirup pasti jeung naonna jeung uripna jadi kalau diayakeun urang ayeuna di alam dunia tuluy murubut takdir anu anyar kade ulah poho pilumpangan ulah poho arah ulah poho kana judul naon judulna ayyukum ahsanu amala ta eta ayyukum ahsanu amala eta judulna kabeh balikeun ka dinya mun kabeh dibalikeun ka dinya wah salamet nepi kana tujuan mun maneh tumpak kapal udara
Are ka Saudi ka King Abdul Aziz di Jeddah. Berangkat di mana? Di Jakarta. Ngapung. Pertanyaan anak, setan plat kapal di ditu kadeuleu di Jakarta teu? Hah? Kadeuleu teu? Sugan pilot nempoeun barang ngapung teh pieun trepet teh geus kadeuleu teu. Jika urang ge penumpang kaluhur haseup kagigir haseup kahareup haseup ka tukang haseup di mana-mana awan we gitu. Dan jangan ngapung kapal mah kan kumaha angin. Kadang-kadang rek ngapung ka kulon ini teh mah kawetan heula, bius kawetan. Di luhur teh atuh aya udara padat, aya udara kosong. Lamun udara kosong teh jret kapal teh kahanap. Kawas tumpak mobilna nah nu kitu ning teh. Empul gitu, sok ngalenyap nih. Nah kapal kayak gitu sarua, oh udah lama perosot kapal teh kahanap. Aya angin ti kidul kabawa ka kaler, dawa tempat cicingna kaeret we. Tapi teu sasat eta kapal, entrepna pas di mana di Jeddah. Naon sababna? Sabab paguna tujuanana tetap dicekel. Kumaha carana? Ragrag kahanap saeutik geuwat balik deui kana paguna. Aya gunung naik kapal kaluhur turun deui kana paguna. Kaeret ka kenca geuwat balik deui ka katu. Kaeret ka katu balik deui ka mana ka kenca. Eutrep nepi we. Di hareupna teh aya naon? Aya wahdatul matlub jeung wahdatul ma'bud eta teh. Dina instrumenna teh aya eta teh. Aya instrumen. Naon ngaranna teh? Naon atuh jalan kapal teh? Koordinat. Koordinat. Pal koordinat anu baruleud amis odonat itu aja. Balik deui kana koordinat. Menggol ka kenca balik deui kana koordinat. Kakatu kaki beug ku angin menggol deui balik deui kana koordinat. Naik ka luhur aya gunung balik deui kana koordinat. Udara hampa ngalep kana balik deui kana koordinat. Akhirna entrepas di mana di Jeddah. Urang ge kitu koordinat urang naon? Ahsanu amala. Mana kondisina taeta tan qabdoh awal anu nungtut diijankeun dina tajiji hadis awal nu karasa dina qabdoh sani eta. Panca kakina enteng gitu hirup teh, ulah dianggap berat hirup teh enteng. Nontak cekolot lamun rek ngabangun ulah sok mikiran nu eueuh nu aya we terapkeun ami babari. Ya nu eueuh atuh capek can nepi ogenan. Aya batas sapotong terapkeun. Aya besi talian. Aya hayam beuncit. Tah kondisi nu aya tah murubut eta tina naon tina qabdoh awal anu dikumahakeun dina tajiji hadis awal karasa dina qabdoh sani ku urang. Aduh bahan baku murubut dan tati saha di Allah. Naon arana ieu nana dan bete koordinatna naon koordinatna ayyukum asanu amala sing emut hirup teh liabluakum. Ulah dengkeng ke halakal mutasawikun
ngadogan bangke ngantosan salse moal indah holak lain sanapi kapan hirup malenjang salse jang riweuh mung riweuh modar sok moal riweuh sia hirup mah riweuh jeung riweuh tuh tempo nu paling terma bagi kariweuh teh piduiteun eta teh yang nu paling terma polisi hehe siapa dia eta sorot ya tah contohna lain eta jadi aja lah mah eta mah dengan kariweuh we ngaranna teh cek sudama ngorag-ngorag bari mulungan ngorag-ngorag bali mulungan kaos politisi kaos anggota dewan wah diserang kementerian diserang tuh ya ngarah lawan engke mere duit eta gitu sampai gitu eta teh siga nu nyana koran protes baheula gitu ayeuna mah maneh nu ngomong lain aing ayeuna mah harebat wakil rakyat bukan paduan suara ganti presiden tukang bajigur anggar we ke bajigurnya ganti menteri tukang sapi karena sapi we beunghar mah urang beunghar mah urang hate urang inal ghaniya fil qanaati cek sidul sumbang wacana unggal poe di nu dibikeun ukur sesa sesana we urang makeun katampi sesa oge nya tampi nah adapun sebaik-baiknya bekal adalah takwa tazawwadu fa inna khairzadi taqwa wattaquni ya ulil albab dan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa apa takwa? Takwa mah di Jawa Timur mah segi opat mahal tapi ngeunah tahu takwa ngaranna takwa aya deui aya kerusum takwa ayeuna wah nu keur baranja baju takwa ayeuna baju takwa loba takwa aya baju takwa aya tahu takwa wattaquni ya ulil albab sok maneh geuat ngagugu ka aing ajaran geura ajaran sing buleud hatena sing yakina ulah coba-coba buleud sing percaya ka Allah geura hek rasakeun kumaha Allah memperlakukeun jiwa urang geuna ulah ieu mah ragu euy kacau geus kacau anjing kedeuleuh ge melong ka aing geus eta bodoh deuleuh ka aing melong tuh dari buah tuh pikiranku sorangan leuh lamun urang teh bisa bari di pikiran bari teu bisa tuh pikiran naon atuh hayu pikiran lain pikiran jadi orang di alam dunia ayeuna na qabdah
sani jang lawan cenah naon tadi teh naon teh kapal teh naon hah koordinatnya naon ahsanu amala tah murubutna tina qabduh awal anu diijankeun eta hiji hadis eta teh bahan baku pikeun ayyukum ahsanu amala ta eta. Nini urang bogan nini inungna bapak urang eta nini bogan laguna teh eta we aya betah tah aya ngeunah nah kitu aja aya betah tah aya ngeunah nah mun aya nu gering dicampena eta we kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad tapi calalager jelema ayo dulu gitun barang tuluy kali ini urang baca naon kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid tuluy ngalagu aya betah tah aya geunahna tah urang ge kitu. Tidak ada tempat merantau bagi orang yang beriman, tidak ada tempat tinggal bagi orang yang kurang iman. Iman diletikan dari si imin di gedean atau nyawahan. Juga dalam surat Al-Fatir Allah menyatakan iya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Aya mah nunjukkeun ayana qabdah sandi. Mun aing kerasa diayakeun dipijeun ganti ku nu anyar. Baheula buyut urang Jawa tuluy urang aki urang tuluy hidung bapak urang tuluy urang kata tinggal anak urang incu urang paraeh urang kata eta paraeh. Wah ulikeun istri ayah istri alhamdulillah ayah istri Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kudrat wa wajibun ta'liqu disifati hatman dawaman ma'adal hayati. Memahami kata ta'alluq yang dikaitkan dengan sifat ma'ani. Baiknya kita mengawali definisi dasar dulu dari ta'alluq. Ta'alluq dalam perspektif ilmu kalam seperti yang disampaikan oleh para muallif kitab
dengan takrif yang hanya beda pelafadan saja tapi ada kesamaan substansi. Ta'alluq itu diartikan sebagai iqtida'us sifati amran zaidan ala qiyamiha biddati. Ta'alluq dalam pemikiran ahli usuluddin adalah iqtida'us sifah, keharusan dari sebuah sifat amron zaidan, atas sesuatu yang bersifat tambahan, ala qiyamiha bidat, setelah sifat itu diiktikadkan menetap pada dat. Penggambarannya begini, dari la ilaha illallah itu kemudian diijtihadkan adanya sifat. Teori yang menghasilkan sifat itu beda-beda. Ada tentang teori esensi dan eksistensi, kemudian wujud dimaknai dengan ainul mawjud dan al-halul wajibah. Ada teori yang kemudian dikenal dengan salabiyah, atau adanya sifat karena mencabut sesuatu yang tidak layak di Allah padahal layak di mana? Di makhluk. Nah, yang menarik ketika kita beranjak ke sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu masuk kepada kategori sifat subutiyah, sifat yang sifat yang statusnya itu berketetapan, atau sifat wujudiyah, sifat yang statusnya itu adanya sifat karena adanya. Nah, tentu ini debatable ketika kata ada yang dialamatkan kepada sifat ma'ani dengan kata ada yang ada pada sifat wujud. Kesalahan menginterpretasi atau menafsirkan kata wujudiyah dengan wujud itu mengakibatkan ta'addudul qudama. Allah wujud, wujudnya dimaknai dengan esensi atau dat al-mawjud. Ma'ani sifat wujudiyah, wujudnya dimaknai dengan esensi, maka akan melahirkan satu dat plus 7 keberadaan yang lain. Inilah yang kemudian Mu'tazilah meniadakan sifat khususnya ma'ani pada zat Allah, sebab dikhawatirkan terjadi ta'addudul qudama. Itu bahan pemikiran kita yang pertama. Bahan pemikiran kita yang kedua, pasca para ulama ahli kalam berijtihad tentang 7 sifat wujudiyah atau yang disebut ma'ani, atau tentang 7 makna yang melekat pada zat Allah, maka kategorinya ada 2. Ini di Ummul Barohin ya, nanti di Khoridah juga ada. Ada yang ma tatawaqqafu, karena tak di sana marji domirnya ke sifat. Ada yang sifat-sifat keberadaannya tatawaqqafu ala fi'lin, menunggu pekerjaan.
Artinya bukan begini, adanya sifat Allah itu menunggu pekerjaan Allah, enggak. Tapi ulama menemukan dan mengijtihadkan disebut sifat. Ulama mengijtihadkan lahirnya sifat setelah mendeteksi kata kerja yang ada pada Quran dan hadis. Ada lagi yang malam tatawaqqaf ala fi'lin. Ada yang ditetapkan oleh para ulama menjadi sifat ma'ani tapi tidak menunggu atau tidak berbasis proses ijtihad dari melihat ayat Quran dan hadis tentang pekerjaan Allah. Jadi dua latar belakang sifat ma'ani. Misal, dari mana ulama menetapkan sifat hayat? Oh, ditemukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa makna hayyu? Maha hidup. Ada nggak pekerjaan hidup yang bisa dideteksi? Nggak ada. Tapi hayyu menjadi sifat hayat meski tidak menunggu kepada adanya pekerjaan dari hayyu tersebut. Makanya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tusahhihu liman qamat bihil idrak. Sifat qadim dan qaim yang mengesahkan atau melegalkan dat yang padanya menetap idrak min qudratin wa iradatin wa ilmin wa sam'in wa basarin wa kalamin. Itu yang pertama. Ada yang mata tawaqqafu ala fa'lin, sehingga para ulama ahli kalam menetapkan satu kata yang sesungguhnya hasil ijtihad, yaitu kata ta'alluq. Misal, ketika Allah menyebut atau berfirman dalam ayat wallahu khalaqakum, khalaqo ini hubungan kepada Allah itu apa? Paham? Ta'alluq kan hubungan. Kemudian ketika Allah menyebut misal jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim, penggambaran tentang situasi surga dan orang yang masuk surga, kalau dikaitkan dengan sifat itu masuk ke mana? Atau masuk ke tahapan mana? Nah, maka dari pemahaman sifat yang didasari oleh ijtihad ma tatawaqqafu ala fa'lin, ada yang disebut dengan ta'alluq. Sifat-sifat wujudiyah atau sifat ma'ani itu wajib memiliki ta'alluq. Artinya akal mewajibkan meyakini sifat ma'ani itu harus disertai dengan meyakini hubungan dari sifat ma'ani berkaitan dengan pekerjaan Allah kepada barang mungkin atau kepada apapun, baik wajibat, mustahilat atau jaizat. Ini karena kita tidak sedang berbicara kudrat. Kalau berbicara ta'alluq, hampir semuanya memiliki ta'alluq. Nah, maka ta'alluq atau follow up dari keberadaan sifat ma'ani itu diijtihadkan menjadi 3 hubungan. Ada hubungan fungsi disebut ta'alluq ifadah. Artinya para ulama mendeteksi ada kata kerja yang menyebutkan atau mendilalah fungsi dari sifat. Yang kedua ada ta'alluq marotib atau hierarki, tingkatan. 1 fungsi, 2 hierarki. Ketika Allah menyebutkan dunia ini dengan surga ini, tahapannya mana dulu? Atau ketika Allah menyebut manusia ada dalam rahim orang tuanya, itu di mana dulu? Atau ketika Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, pengisinya di mana dulu? Itu berkaitan dengan ta'alluq atau hubungan taratub.
hierarki antara perjalanan hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Kemudian tanpa menafikan hubungan itu, ada yang disebut dengan ta'alluq ta'diyah, agar tidak salah sasaran sehingga tidak merusak keyakinan. Kenapa harus ada ta'alluq ta'diyah? Karena setiap ayat yang menunjukkan sifat kemudian setelahnya ada kata kerja atau menyebutkan fungsi, tidak semuanya kata kerja pada sifat tersebut itu bersama sasarannya. Ini jawaban yang sangat logis juga teologis. Logis diterima oleh akal, teologis ada apanya? Ada sandaran naklinya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berapologi. Ada anak yang kemudian dihadapkan pada situasi orang tuanya kena penyakit, atau ada anak yang memiliki orang tuanya sehat, dia membersamai orang tuanya sehat. Setelah bertahun-tahun kemudian sang anak mendapati orang tuanya sakit. Lalu berobatlah ke dokter. Setelah berobat kemudian Allah mentakdirkan orang tua tersebut sehat. Tapi kata dokter, dalam darahnya ada senyawa virus yang bisa mengakibatkan si orang tua sakit kembali. Lalu sang anak bertanya kepada dokter, "Dokter, kenapa orang tua saya sakit?" Dokter dengan analisanya, "Ya karena ada darah yang dikenai virus, ada virus dalam darahnya." Tapi kalau pertanyaannya kemudian dia tanyakan kepada sang pencipta, "Ya Allah, kunaon Bapak abdi gering? Padahal Gusti teh sampurna, padahal Gusti teh kawasa. Pan Gusti teh kawasa, pan Gusti teh kudrot Gusti teh al-kamilah, datina sifat kamal Allah. Ketika Gusti gaduh sifat kudrot, bari kudrotna sampurna, kunaon ciptaan abdi Gusti butut?" Ya kan? Ada orang yang bikin kursi, yang satu ahli bikin kursi, yang satu santri mahadali mau bikin kursi. Bisa dibayangkan hasilnya. Yang satu kursinya terbaik, yang satu kursinya terbalik gitu kan. Lalu kemudian bisa tidak sang pembuat kursi yang sudah ahli disebut memiliki kudrot yang sempurna? Karena skillnya sudah di atas rata-rata. Lalu orang yang kemudian membuat kursi dengan keterbatasan kemampuan, kemudian dia mendapati hasil karyanya dengan waktu yang sama, dengan keringat yang sama, dengan capek yang sama, tapi kursinya lebih jelek daripada kursi yang pertama. Lalu bertanya, "Kenapa saya tidak bisa membuat kursi yang baik? Ya Allah, padahal saya dengan dia sama. Lalu kemudian kenapa dia membuat kursi yang terbaik padahal sementara saya tidak mampu membuat kursi yang terbaik?" Balikan teodesi itu. Pertanyaan berbau teologi itu yang harus dibalikan. Kenapa kamu wahai anakku tidak bertanya ketika bapakmu sehat? Nanya kalau teh ketika bapak riweuh we geus gering. Ya Allah, kunaon bapak teh gering, pan Gusti teh sampurna kakawasaan. Kenapa tidak ditanya ketika sang ayah sedang sembuh dalam keadaan jag-jag waringkas gitu kira-kira? Ya Allah, kunaon bapak teh cager wae. Wanita tanya gitu. Nah, wujudul murattabah dalam hal ini kudrot yang menetap atau yang subutiyah pada wujudul murattabah itu sekiranya bisa kita imani, bisa kita yakini ketika kita memahami fungsi, hierarki dan sasaran kudrot tersebut. Tanpa memahami itu kita akan salah terus menafsirkan takdir Allah. Saya ulangi, memahami kudrot secara utuh itu harus dipahami tataran iqtida'us sifah amron zaidan ala qiyamiha bidat. Memahami sifat ma'ani tidak cukup berhenti pada sifat, tapi harus
harus lebih dari itu. Kita pahami follow up dari keberadaan sifat bagi zat. Karena ini tentang ma'ani. Pahami fungsi, pahami hierarki, pahami sasarannya, agar kita tidak salah mentafsirkan kudrat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi pertanyaan. Bisa tidak Allah membuat tumbak yang paling pedang yang paling tajam? Jawabannya bisa. Bisa tidak Allah membuat perisai yang paling kuat? Bisa. Bagi Allah menciptakan sesuatu yang paling danter atau superlatif itu bisa. Tapi kedua-duanya ada secara bersamaan, tidak malah ayat padang nupang sampurnana, ayat tomak nupang sampurnana, ayat tameng nupang sampur tuluy digarlut pakai gelut diaduk, bro. Ternyata salah satunya patah. Siapa yang disalahkan? Pedangnya atau pembuat pedang? Hah? Terkadang kemampuan seseorang itu dianggap pada level tertinggi ketika dia tidak berhenti berinovasi. Ini tataran takuli ya. Kita tidak sedang membicarakan Allah. Si eta pinter nah geuning dibere masalah leutik kajawab, beuki naik masalah kajawab terus, beuki luhur kajawab terus. Itulah hakikat kesempurnaan hierarki penciptaan Allah. Maka Imam Ghazali tidak ada yang lebih sempurna daripada penciptaan alam hari ini. Apapun yang kita rasakan. Ketika kita sehat, kita tidak pernah bertanya kepada Allah, kenapa kita sehat? Tapi ketika ada corona kita ngeluh, ya Allah pan Gusti teh maha kawasa atuh leungitkeun we naon teh? Corona teh. Itu salah memahami kudrat Allah. Iblis bertanya kepada Nabi siapa? Iblis. Al-Kisah ada satu kisah yang mengatakan, bisakah dunia yang segini besar masuk kepada telur yang segini kecil? Ini dunia kan besar. Telur kecil bisa nggak masuk semua dunia dan isinya kepada di dalam cangkang telur? Allah sangat mampu menciptakan dunia sebesar ini, bahkan lebih dari ini. Allah juga mampu membuat makhluk yang lebih kecil dari telur. Tapi ketika dunia didedetkeun ku saha? Didedetkeun ku Allah kada enog, itu bukan Allah tidak mampu, tapi tidak pada fungsi sifat kudrat. Ketika dua-duanya bersamaan ada. Makanya dalam tataran ta'alluq sifat kudrat dan sifat ma'ani itu beda-beda. Misal kudrat memiliki 3 rangkaian besar. Kalau disebut ta'alluq majajinya, ada yang menyebut secara hakikat ada 2, ya. Secara ijmali ada 3, secara tafsir ada 7 plus 1 qabdah robi. Mana yang 3? Pertama suluhi qadim. Yang kedua tanjiji hadis. Yang keempat qabdah. Yang ketiga qabdah. Suluhi qadim 1, tanjiji hadis 3, qabdah 3. Walhasil berapa? 7 plus 1 ala sabilin nazri ma ba'dal ba'thi itu fi qabdatillah. Jadi we sabaraha? 8. Jadi hiji tambah tilu plus hiji jadi sabaraha? 8. Pada hakikatnya ta'alluq tanjiji dan ta'alluq suluhi ketika dikaitkan kepada kudrat Allah itu secara letterlek bahasa taksirul kudroh, baik fil azali ala sabilil imkan atau al-an ala sabilil tanzizil hadis, itu ketika bahasa taksir ka kudrat eta teh naon? Majaji. Da hakikat nama nu nyiptakeun mah Gusti
Allah melalui, nah itu. Jadi Allah nyiptakeun barang mungkin prak tanjiji, lulus jeung mampu Allah ngayakeun barang mungkin ti qadimula suluhi, ta eta teh lain kudratna tapi Allah ku kudrat. Saya ulangi, Allah ku kudrat. Nah, qabdah ini disebutnya ta'aluk majazi. Sebab proses besar dari ta'aluk ifadah kudrat kan ijad wal imdad. Di tengah-tengah ijad wal imdad ada imdad, ada di tengah-tengah ijad dan i'dam ada imdad, yaitu i'taul madad. Apa itu imdad? Rangkaian kecil yang terjadi pada qabdah Allah yang pada hakikatnya adalah ta'aluk tanjiji. Sok ayeuna suluhi qadim, lulus jeung mampu Allah ngaijadkeun jeung ngaidamkeun ti qadim mula. Dua, tanjiji hadis. Kan suluhi qadim mah qabla wujudil mungkin. Ayeuna tanjiji hadis. Prakna Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun setelah barang mungkin ada, ya kan gitu. Nah, di tengah-tengah antara ijad dan i'dam ada imdad. Imdad fi qabdatil ula, imdad fi qabdati saniyah, imdad fi qabdati tsalisah, wa imdad fi qabdatir rabi'ah. Semuanya berada pada rangkaian tanjiji sebetulnya. Ayeuna di dunia sabarakali proses aya jeung eueuh nu kena ka urang. Jutaan bahkan miliaran yang tanpa kita sadar, semua hal yang asalnya tidak ada bisa menjadi ada, semua hal yang asalnya ada bisa menjadi tidak ada ketika kita berada di qabdah kedua. Tapakuran nu geus aya ayeuna. Tadi urang teu di masjid, ayeuna di masjid. Urang cicing di qabdah sabaraha ieu? Qabdah kedua. Hakikatna urang teh dina tanjiji, hadisna kudrat Allah. Maka ulama ahli kalam menyebut ta'aluk qabdah itu disebut ta'aluk majazi, bukan ta'aluk hakiki. Makanya karena peristiwa ijad wal i'dam itu berkaitan dengan barang mungkin, maka satu keniscayaan yang disasar oleh kudrat Allah adalah sesuatu yang memiliki keniscayaan untuk berubah. Tadi guru kita menyebut satu koordinat dengan koordinat yang lain. Itu kata-kata yang bisa kita jadikan pusaka. Jangan pernah ketika kita berada di dunia ini qabdah nih. Sementara ijazah sudah ketika kita dihidupkan. Nanti i'damnya kita akan dimatikan. Kata-kata berpindah dari satu koordinat ke koordinat yang lain dalam qabdah manapun, atau lebih detailnya di qabdah kedua, itu sebetulnya tentang bagaimana proses itu harus kita pahami berkaitan dengan hubungan fungsi kudrat Allah kepada barang mungkin termasuk kita. Euy kafir euy urang teh bahannya euy di dunia tanpa jangan pernah menerima satu kemungkinan ketika kemungkinan itu adalah hal yang bisa berubah. Aduh urang Islam nyal sewe. Islam jeung kafir itu sesuatu yang tagayur dalam perspektif qabdah kedua. Bisa kita pupuk keislaman itu, bisa kita tidak memupuk keimanan itu. Kalau dipupuk dia meningkat tinggi, kalau tidak dipupuk dia terdegradasi. Makanya ada istilah hati itu seperti badan, dia mudah letih bahkan mati. Letihnya hati bisa disembuhkan dengan ibadah sunat, matinya hati hanya sembuh dengan ibadah fardu. Hati orang eta teh situasi nu kagambar ku urang dina qabdah kadua berubah, yuhyi wa yumit. Faida ahyait, faida huyiyat, faida
mutta faida mata fa ahmilu bis sholah al faraid wa ida, kan ada kata-kata Sayyidina Ali di sana. Artinya begini, satu kemungkinan yang kita sedang lakukan, yang sedang kita alami hari ini dalam perspektif qabdah, dia ada dalam genggaman Allah. Tapi secara majazi, tapi ala sabilil haqiqah kita diharuskan berproses untuk menapaki kemungkinan lain dari kemungkinan yang ada dan kita rasakan hari ini. Bodoh wae euy, ngaji we. Ngaji itu dalam rangka ikhtiar orang dalam proses transformasi tina bodoh jadi pinter. Karena kita yakin apa yang ada dalam qabdah itu tidak permanen. Cek ahli kalam eta teh majazi, dah hakikat nama eta teh jiji, proses perubahan dari tidak ada menjadi ada. Hanya tidak diistilahkan dengan ijad wal idam, tapi imdad ai i'taul madad. Itu. Nah, selanjutnya terakhir karena banyak kesempatan kita akan berdiskusi. Bagaimana kemudian Allah dikatakan memiliki kudrat yang sempurna sementara penciptaannya dalam perspektif manusia itu tidak sempurna. Amatnya Allah nu sampurna urang hideung ari babaturan bodas. Bagaimana dat itu, bagaimana engkau bisa dikatakan memiliki kudrat yang sempurna sementara yang satu iman, yang satu kafir, yang satu sehat, yang satu corona, yang satu pulang dengan segala fasilitas di rumah ayeuna nu balik kana naon? Nu balik kana naon ayeuna? Dan kita sekarang berada di sini. Laisa fil imkan abda'a mimma kana. Inilah kekuasaan Allah, inilah kesempurnaan desain dari Allah. Hanya cerdaslah mendeteksi kita berada pada koordinat mana. Dalam kitab Jam'ul Jawami, lihat da'iyatun minallah, ya kan? Ada da'iyatun. Kita hidup dikawal oleh ayat. Kita hidup dikawal oleh Al-Qur'an. Kita hidup dikawal oleh Al-Hadis. Tinggal apa yang melekat pada diri kita hari ini, zinhu bisarni, timbang dengan timbangan syara. Lamun diuk di masjid, di majlis ilmu, tapi nunutan hade tuh, butut, segera pindah koordinat, bentakeun panon. Atau ai kitu mah lah teu mungkin, karena kita barang mungkin. Apa yang melekat pada diri kita semua kemungkinan. Bisa tuh orang ayeuna bodoh jadi pinter. Oh bisa. Nyanya orang ayeuna bodoh. Dilihat benar tidak kita hari ini bodoh. Ketika kita meyakini hari ini bodoh dan timbangan bodoh itu adalah timbangan syara, kita yakini bodoh hari ini adalah proses yang mungkin. Dan atas kesempurnaan kudrat Allah, bodoh itu kemudian akan berubah menjadi pintar dengan ikhtiar yang benar. Nah, satu ketika juga ada pertanyaan, si Samil Khiyat itu bisa tidak dunia yang besar atau telur yang kecil masuk kepada lubang jarum? Itu kan gambaran dari kesulitan. Bisa tuh orang asup kanal yang cocopet, padahal orang nabadag yang cocopetna leutik. Atau bisa tidak lubang itu kemudian membesar untuk kemudian menjadi fasilitas yang tepat bagi kita? Semuanya bisa. Entah kita yang mengecil biqudratillah atau lubang tersebut yang membesar biqudratillah. Hanya ketika kitanya seperti ini, kondisi yang melekat pada kitanya juga seperti itu, maka tidak mungkin berbarengan. Lamun kitabna kandel logatanana harese apalkeunna hese, urang himahna geus turun teu siga ibtida, nya moal bisa siga urang awak leutik hayang asup kana nu badag. Lamun urangna himahna gede, ieuna hese badag deui akur, seolah-olah lubang itu akan gitu. Itu ibarat sebetulnya. Kalau berhenti pada
pada logika akal, kalau berhenti pada ranah bukan teologi ya. Kalau teologi ilmu tentang ketuhanan, ada yang namanya teodesi kalau nggak salah. Kalau berhenti pada hal yang bersifat sawang sinawang, kemudian kita terjebak pada bayangan-bayangan itu, kita malah menyalahkan Tuhan. Ya Allah, teuing ieu geus 8 tahun teu daek ngarti, padahal kitabna akur, ngajina akur, getokeun urang jeung si eta teh. Mengecillah karena lubang itu kecil. Atau coba bukakan lubang itu dengan cara kita, sehingga kita yang besar bisa masuk ke lubang yang besar. Ulah nempo. Sebab kecil dan besar itu sebuah hal yang tidak permanen. Nu leutik bisa ngagedean, nu gede bisa ngaleutikan. Kalau berhenti pada situasi yang tertangkap kemudian dianggap tidak berubah, besar ya tetap menjadi besar, kecil tetap menjadi kecil, kemudian semuanya harus berada dan dipaksakan, maka sejatinya kita sedang bersuudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menarik dari apa yang disampaikan guru kita semua tentang perhatikan koordinatmu, lalu beralih pada koordinat terbaik. Bahasa kita wazinhu bisyar'i, timbang dengan syara, sehingga apapun kemungkinan bisa kita elaborasi, bisa kita cari peluang terbaik untuk bertransformasi dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Itu pemahaman dari kudrat Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Istri untuk menderita, jangan pernah menderita, karena kita bagian dari objek kudrat Allah. Silakan. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan paham, kalau masuk ke ilmu sifat ma'ani, darah dan nanah itu kan Jabariyah dan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi, kemudian udah aja karena Mu'tazilah itu kaum rasionalis, sementara Jabariyah itu kaum fatalis, maka Jabariyah ketika mendapati dirinya kecil, mendapati dirinya besar seperti dunia, sementara melihat peluangnya kecil, dia terus bersandar kepada Allah. Ya Allah, kan baiklah badage nu penting Gusti. Nah, sagala ge ti Gusti. Itu fatalisme. Berhenti pada satu hal, ketika mendapati situasi yang tidak mungkin dia serahkan. Terus saja seperti itu. Eta naon? Jabariyah. Mu'tazilah itu berpikir bagaimana dunia itu mengecil, bagaimana harus ditekan ieu di rautan dunia nu sagede kieu badagna, kemudian di ala taneuhna, di ala gunungna, cik kalah asup atau ruksak. Dunia yang sebesar yang kita ukur, dunia yang bulat ya, bukan dunia yang datar. Karena dunia itu ada yang dipahami sebagai flat earth, ya, dunia yang datar. Kita dunia yang, kalau Mahad Ali sudah meyakini firosa di sana majazi ya, firosa ala sabilil qurbi wa bulud ala sabilil bu'di gitu kan. Nah, dunia yang besar dalam perspektif Mu'tazilah itu harus rasional untuk bisa masuk ke lubang kecil. Maka rasionalisme ala Mu'tazilah meyakini adanya kemampuan diri untuk diambil gunungnya sehingga bagian dunia lebih mengecil, diambil tanahnya, diambil air lautnya, diambil pepohonannya, manusianya dikurangi gitu kan, supaya dunia bisa masuk ke lubang jarum yang kecil itu. Yang terjadi dunianya masuk atau dunianya hancur. Makanya mimba ini farsin wadamin labanan, hanya akan menjadi darah, hanya akan menjadi sesuatu yang tidak berharga ketika kita mencoba ngukur keagungan Allah dengan kekerdilan kita, ngukur kapinteran batur kira-kira gitu ku kabodohan diri. Lamun aya kudrotillah nu teu akur jeung sirah, lain protes karena konsep kudrot Allah, tapi sirah nu kudu diganti. Wallahu a'lam bima alamtana rabbi alimna.